Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Najwa Arsyad, Salsabila Oktaviani, Muhammad Syahrul Muharram, Muhammad Arif Juanda, Muhammad Ferdiansyah, dan Firmansyah. Kami akan membuat usaha yang bergerak di bidang jasa laundry yang kami sendiri sudah namakan dengan nama Toharo Laundry. Baik, untuk ringkasan eksekutif akan dijelaskan oleh Salsabila Oktaviani. Dipersilakan. Ringkasan eksekutif dari proposal bisnis kami adalah Toharo Laundry merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa laundry. Nah, pemilihan bisnis ini karena kami melihat kebutuhan bagi hampir semua orang, yaitu orang-orang akan selalu mencuci bajunya tiap hari. Dan bagi orang yang cukup malas tentunya akan sangat membutuhkan jasa ini. Nah, hal penting kedua yang kami lihat yaitu lokasi yang mudah dijangkau. Nah, untuk Toharo Laundry sendiri akan memilih tempat yang cukup strategis karena berada di pusat kota yang dekat kos-kosan mahasiswa dan karyawan yang menjadi target pasarnya. Selanjutnya, yang menjadi pembeda dari Toharo Laundry dengan laundry yang lain adalah ketepatan waktu yang menjadi hal penting bagi bisnis kami. Yang kedua adalah harga yang terjangkau, lalu proses pencucian dipisah dengan konsumen lain dan dipisah antara pakaian berwarna dan yang tidak atau pakaian yang putih. Lalu memberikan pilihan pewangi pakaian atau custom aroma. Selanjutnya, untuk periklanan, Toharo Laundry menggunakan cara dengan menyebarkan brosur di daerah area sekitar dan melakukan penyebaran informasi melalui word of mouth kepada warga sekitar dan para mahasiswa di sekitar tempat kos mereka. Serta juga kami menggunakan jejaring sosial, baik itu Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, berdasarkan perhitungan untuk kelayakan bisnis investasi, maka Toharo Laundry memiliki perkiraan penjualan meningkat setiap tahunnya seiring berkembangnya dan semakin terkenalnya bisnis ini. Oleh karena itu, bisnis Toharo Laundry ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Melihat peluang usaha laundry yang banyak dipilih sebagai usaha yang memiliki prospek yang sangat bagus, dan dengan kombinasi keadaan masyarakat saat ini, khususnya yang bermukim di daerah perkotaan dengan segala macam kesibukan pekerjaannya masing-masing, sehingga pada umumnya mereka tidak punya waktu lagi untuk mencuci. Inilah yang mendorong kami untuk mendirikan usaha yang sama, yaitu usaha jasa laundry, karena memiliki banyak peluang dan bagus untuk dijadikan usaha yang menguntungkan sehingga menambah pendapatan. Banyaknya usaha laundry yang ada dan diminati masyarakat serta mendapatkan keuntungan yang bagus, jadi kami berniat melakukan usaha dengan modal investasi sehingga menambah pendapatan keluarga. Seiring dengan peningkatan kebutuhan tersebut, maka kami, Toharo Laundry, hadir untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. B. Perumusan masalah. Terkait pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul adalah di mana masyarakat saat ini, terlebih di daerah perkotaan yang mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan dengan durasi waktu rata-rata dari pagi hari hingga sore hari. Itu tentu sangat berpengaruh dengan pekerjaan rumah tangga mereka, seperti misalnya mencuci. C. Tujuan program. Tujuan dari program bisnis ini yang paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumennya dengan menyediakan pelayanan yang terbaik, bersih, rapi, dan memberi kesan pada konsumen seperti wangi parfum dan pelayanan yang ramah. Kemudian harga yang ditawarkan relatif murah sehingga dapat dijangkau setiap kalangan. D. Output yang diharapkan. Adapun harapan-harapan yang ingin dicapai dari bisnis ini adalah
bisa memiliki banyak konsumen yang loyal, membantu kalangan keluarga yang memiliki kesibukan yang padat, mendapatkan keuntungan yang memadai, menjadi salah satu bisnis laundry yang banyak diminati konsumen, dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan masyarakat. Kegunaan program. Program bisnis ini juga memiliki kegunaan, diantaranya A. Turut meningkatkan jumlah wirausahawan yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. B. Menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi angka pengangguran. C. Mengurangi beban pekerjaan rumah tangga, yaitu mencuci. F. Sekilas tentang perusahaan. Nama perusahaan Toharo. Nama pemilik perusahaan 1. Muhammad Syahrul Muharram. 2. Salsabila Oktaviani. 3. Najwa Arsyad. 4. Muhammad Ferdiansyah. 5. Muhammad Arif Juanda. 6. Firman Syah. Alamat dan kontak personal: Jalan Ontalama nomor 569925. Email toharo@gmail.com. FB Toharo Spasi Laundry. Twitter @Toharo Laundry. IG Toharo Spasi Laundry. Nomor telepon WA 083 132 353 123. G. Profil singkat bisnis Toharo Laundry. Wirausaha ini bergerak dalam bidang jasa berbentuk laundry yang terkhusus pada jenis laundry pakaian dan barang satuan seperti karpet, sarung bantal, gorden, spray, selimut. Bisnis ini kami buat dengan nama Toharo Laundry karena kembali lagi dari pekerjaan pokok dalam usaha ini, yaitu untuk membantu mencuci, yang berarti membersihkan atau mensucikan, sebagaimana makna dari Toharo. Kenapa kami ikutkan nama laundry? Karena biasanya dalam arti Toharo itu dikaitkan tidak hanya menghilangkan najis, tapi juga dosa. Tidak hanya menghilangkan najis, tapi juga dosa. Jadi mengikutkan kata laundry itu agar lebih jelas maknanya, bahwa untuk membersihkan kotoran atau debu. Selanjutnya, visi dan misi bisnis. Visi dari Toharo Laundry adalah menjadi salah satu jasa laundry kelas menengah ke bawah terbaik di Indonesia dalam aspek penjualan dan kepuasan konsumen melalui hasil pengerjaan dan pelayanan dari seluruh karyawan yang kompeten. Nah, adapun misi dari bisnis kami ada 3. Yang pertama, selalu memberikan hasil terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, menjadikan kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan kami. Selanjutnya, adapun tujuan dari bisnis kami adalah yang pertama, memberikan kualitas yang terbaik bagi pelanggan dan memastikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, bertekad untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan dengan memperhatikan dan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan para pelanggan kami. Dapat teman-teman lihat pada layar masing-masing. Selanjutnya penjelasannya, di mana huruf T dan L merupakan singkatan dari Toharo Laundry sendiri. Lalu, pinggiran putih atau white border mencerminkan makna dari nama laundry kami, Toharo, yang berarti suci, dan mengartikan bahwa kami akan melayani pelanggan dengan tulus dan sepenuh hati. Logo is leaning to the right, atau logo condong ke arah kanan. Mengapa? Karena arah kanan melambangkan arah yang baik, sehingga kami pilih untuk menandakan bahwa usaha yang kami jalankan adalah sebuah bentuk kejujuran, dan kami senantiasa menerima masukan dari konsumen. Lalu, circle shape atau bentuk circle yang menandakan bahwa usaha yang kami jalin
adalah bentuk kerjasama antar beberapa orang yang insya Allah amanah. Dan setiap perputaran dari bisnis ini insya Allah akan selalu memberikan inovasi baru. Selanjutnya, rise effect atau efek timbul yang menyeratkan bahwa usaha kami akan senantiasa terus maju dan berkembang sehingga nantinya diharapkan dapat terkenal atau timbul. Selanjutnya, pastel base color atau warna pastel. Mengapa kami pilih warna pastel? Karena warna ini merupakan warna soft atau warna lembut sehingga memberikan ketenangan. Maka diharapkan dari pemberian warna ini dapat memberikan ketenangan secara luas dalam artian baik kebersihan, kerukunan, kerjasama, dan lain-lainnya dalam lingkungan laundry kami, baik antara para pegawai maupun pelanggannya. Selanjutnya, font color black and white. Hitam dan putih selain memberikan kesan yang elegan, juga memberikan arti yang dalam, bahwa bagaimanapun keadaan kami akan tetap terbuka untuk para pelanggan yang membutuhkan jasa kami. Lalu kami mendesain logo kami seperti ini. Mengapa? Karena kami memiliki ide untuk nantinya dari logo ini kami membuat merchandise, baik itu seperti stiker maupun gantungan kunci yang kami bisa berikan kepada pelanggan setia kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, metodologi. Di dalam bab ini ada beberapa yang harus dipaparkan atau dijelaskan untuk mengetahui apa-apa saja yang terangkum atau yang ada di dalam metodologi. Pertama, A. Manajemen produksi atau operasional. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan ini perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Tentunya segala aktivitas produksi juga tidak terlepas dari aktivitas operasi yang dijabarkan dalam suatu manajemen yang disebut manajemen operasi. Manajemen operasi adalah area bisnis yang berfokus pada proses produksi barang dan jasa, serta memastikan operasi bisnis berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuannya, di dalam proposal ini dibahas apa saja produk-produk yang akan ditawarkan, bagaimana pendistribusian produknya, seberapa banyak kapasitas produksinya, termasuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar bisnis itu bisa berdiri. 3. Pembahasan pertama mengenai manajemen pemasaran yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, analisis peluang. Analisis peluang yang kami gunakan adalah analisis SWOT, yaitu yang terdiri dari 2 faktor internal dan eksternal, di mana kami akan lebih menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan dan threats mengenai ancaman. Mungkin bagian strength atau kekuatan dan opportunities-nya teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Untuk weakness, kami memiliki kelemahan yaitu pemakaian listrik yang cukup besar, lalu keterlambatan jadwal pengiriman dan biaya perawatan alat yang cukup mahal. Dan yang terakhir, tentunya tanpa adanya kerjasama, maka usaha ini akan sulit berjalan dan akan sulit berkembang. Lalu dari segi threats atau ancaman, usaha kami ini sudah ada di mana-mana atau usaha laundry ini sudah bertebaran. Yang kedua, sudah banyak orang yang memiliki mesin cuci sendiri di rumah. Lalu pelanggan yang ingin serba cepat, dan yang terakhir adanya limbah air bekas cucian. Maka dari adanya threats, ancaman atau weakness ini, kami memiliki strategi untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan yang dipakai. Yang kedua, meminimalisir penggunaan listrik dan menghitung setiap pengeluaran secara transparan. Yang ketiga, memberikan penawaran laundry express bagi konsumen yang membutuhkan waktu lebih cepat. Lalu yang terakhir, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir pengeluaran limbah bekas cucian.
Selanjutnya, gambaran umum pasar. Yang pertama yaitu segmenting. Masyarakat di sekitar wilayah Makassar dan masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas. Lalu ada targeting, di mana target kami yaitu kalangan mahasiswa yang merantau dari daerah masing-masing dan para ibu-ibu pekerja kantoran yang memiliki sedikit waktu luang. Selanjutnya adalah positioning, yaitu pakaian yang jadi elegan dengan harga yang menawan. Selanjutnya ada permintaan, di mana pada bulan Januari perkiraan permintaan kami yaitu sekitar 800 kg, maka untuk bulan-bulan selanjutnya baik itu Februari dan Maret, insya Allah perkiraan permintaan kami akan meningkat sekitar 200 kg per bulannya. Selanjutnya ada penawaran. Nah, dari segi penawaran ini kami bagi terhadap penawaran pesaing dan untuk Taharo Laundry sendiri. Untuk pesaing, maka kami memberikan perkiraan pada laundry pakaian sendiri itu memiliki kapasitas produksi sekitar 600 kg per bulan, sedangkan khusus untuk laundry karpet akan memiliki kapasitas produksi sekitar 1000 kg per bulan. Dan untuk Taharo Laundry, maka kami memiliki perkiraan penawaran sekitar 1000 kg per bulannya dan akan terus meningkat 200 kg per bulan. Selanjutnya yaitu rencana penjualan. Nah, jika bulan Januari kami memiliki permintaan sekitar 800 kg dan penawaran sekitar 1000 kg, maka peluang yang akan kami dapatkan akan berada di sekitar 200 kg per bulannya, baik itu di bulan Februari dan bulan-bulan setelahnya juga. Selanjutnya strategi pemasaran, di mana produk dan harga, yaitu segmen pasar yang akan kita miliki untuk rencana usaha yang berkelanjutan adalah para mahasiswa perantau dan para pekerja-pekerja kantoran yang memiliki jam kerja padat di sekitar daerah lokasi usaha. Maka diperkirakan sekitar 35% akan menggunakan jasa kami. Lalu strategi pemasaran yang akan kami lakukan yaitu dengan membagikan brosur secara langsung maupun lewat jejaring sosial. Ya, dan selanjutnya yaitu pemasangan spanduk dan papan nama yang menarik di depan lokasi usaha dan memberikan penawaran-penawaran yang eksklusif disertai pengemasan yang berbeda dengan laundry yang lain, yaitu dengan menggunakan box disertai kartu ucapan yang menarik dan juga merchandise untuk pelanggan setia kami. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan beberapa kelebihan-kelebihan dari laundry kami, yaitu yang pertama akan ada gratis 1 kg cucian dengan syarat minimal berat sekali cucian itu 5 kg dan laundry 10 kali cucian. Lalu yang kedua adanya paket laundry, yaitu paket biasa, paket kilat, dan paket laundry spesial yaitu custom aroma. Dan ada juga jasa pengantaran antar jemput pakaian. Lalu selanjutnya tersedia gratis ongkir untuk jarak maksimal 1 km sekitar tempat usaha. Lalu proses pencucian terpisah masing-masing pelanggan dan terpisah dengan pakaian putih dan yang berwarna. Selanjutnya penguasaan dengan menggunakan box cantik disertai kartu ucapan dan merchandise bagi customer kami. Lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan ramah lingkungan sehingga meminimalisir pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir, waktu operasional kerja untuk melayani pelanggan buka dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, placement. Nah, lokasi yang kami pilih adalah lokasi strategis di tengah padatnya rumah kos untuk mahasiswa dan perumahan milenial bagi keluarga produktif yang padat akan jam kerjanya. Nah, luas tempat produksi yang kami gunakan diperkirakan sekitar 10 kali 15 meter persegi yang cukup untuk proses transaksi, ruang laundry, lahan menjemur, dan ruang setrika. Selanjutnya adalah promotion atau promosi, di mana periklanan yang akan kami lakukan itu melalui brosur, poster, pamflet, dan media sosial, baik itu Instagram, Twitter, dan Facebook. Selanjutnya, public relasi atau kerjasama. Nah, kami akan bekerja sama dengan Sakinah Parfum dari kelompok 7 dan kami akan bekerja sama dengan penginapan baik itu hotel, motel, atau villa. Selanjutnya adalah people yang berbelanja. Yang berbelanja tentunya adalah kami sendiri dan juga dengan relasi kerjasama dengan usaha parfum laundry dari kelompok 7, maka mungkin pembelian yang akan kami lakukan
bisa melalui jasa kurir. Selanjutnya yang menjual. Yang menjual di sini yaitu pegawai yang akan bekerja, memiliki usia rentang 18 sampai 27 tahun yang memiliki kemampuan di bidang marketing, packaging, dan keterampilan dalam mencuci serta menyetrika. Nah, selanjutnya untuk bagian proses. Untuk proses sendiri kami bagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama ada proses transaksi, proses pencucian, dan terakhir proses pengembalian pakaian yang telah di laundry. Nah, untuk masing-masing prosesnya mungkin teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Dan selanjutnya untuk physical evidence atau bukti fisik yang terlihat dari bisnis kami, yaitu yang pertama ada mesin cuci, setrika, jemuran, ada box, lalu keranjang cucian, tentunya ada ember, plastik, plester, kartu ucapan dan merchandise, dan yang terakhir ada nota. Selanjutnya manajemen produksi. Pertama, produk. Di sini kami menyediakan 3 produk. Yang pertama, paket normal. Lama pencucian maksimal 3 hari dengan biaya 5.000 per kilo. Yang kedua, paket ekspres. Lama pencucian setengah hari maksimal sehari dengan biaya 8.000 per kilo. Ketiga, paket spesial. Lama pencucian setengah hari maksimal sehari plus custom aroma dengan biaya 10.000 per kilo. Nah, ketiga paket yang kami sediakan ini bisa diantar jemput dengan ongkir sebesar 5.000. Contoh, jika kita memesan paket spesial yang seharga 10.000 per kilonya dengan diantar jemput, maka yang dibayar oleh pelanggan kami adalah 15.000 per kilonya dengan ongkir. Selanjutnya yang kedua, operasional. Adapun operasional dari laundry kami adalah pelanggan menghubungi resepsionis laundry atau pelanggan langsung datang ke laundry kami. Jika pelanggan menghubungi resepsionis, maka pekerja kami akan menjemput laundry pelanggan. Kemudian setelah laundry datang, laundry akan ditimbang beratnya. Kemudian pakaian akan dipisahkan antara pakaian yang berwarna dan berwarna putih dan dikelompokkan sesuai dengan pemiliknya. Setelah itu, pakaian dicuci dengan mesin cuci. Jika ada pakaian yang tidak bisa dicuci menggunakan mesin cuci, maka kami akan mencuci dengan menggunakan cara tradisional, yaitu dikucek dengan tangan. Dan tidak lupa pula kami memberikan softener agar pakaian pelanggan kami tetap lembut. Setelah pakaian dicuci bersih, pakaian dikeringkan. Setelah kering, pakaian diberikan pewangi dan disetrika. Pakaian yang telah rapi dikemas dan siap dikembalikan ke pelanggan. Tidak lupa pula kami memberikan kartu spesial atau merchandise kepada pelanggan kami. Ketiga, kapasitas produksi jasa. Sesuai dengan kapasitas peralatan produksi, produk yang dapat dihasilkan adalah sesuai dengan jumlah pelanggan yang ditargetkan dengan asumsi kerja 30 hari kerja per bulan. Selanjutnya yang keempat, pemasangan sarana penunjang. Adapun sarana penunjang yang kami butuhkan ada mesin cuci LG 2 buah, mesin pengering Speed Queen 2 buah, setrika uap 2 buah, meja plus alat setrika ukuran 80 x 180 cm 2 buah, timbangan digital 1 buah, ember besar 4 buah, keranjang 10 buah, meja plus alat-alat administrasi komplit, media promosi seperti spanduk, brosur, papan nama, hanger plus jepitan, 15 pak, tali tambang 100 meter, rak besi siku 1 buah, peralatan listrik seperti roll, terminal, lampu, dan kabel dengan biaya keseluruhan adalah 34.670.000. Selanjutnya yang kelima, biaya operasional per bulan. Yang pertama itu deterjen 25 kg, pelicin setrika 10 botol, plastik 6 roll isi 100, plester besar 1 buah, label 2 pak, alat tulis, tas kresek 10 bungkus, listrik, softener plus bibit parfum 6 liter, sewa tempat,
transportasi 1 liter per hari, upah pegawai 2 orang, dan lain-lain dengan jumlah 5.240.000 per bulannya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, aspek organisasi. Aspek organisasi dari laundry kami ini ada pemilik, yaitu Muhammad Syahrul Muharram, yang bertugas untuk mengawasi seluruh pekerjaannya seperti bagian administrasi, bagian keuangan, bagian operasional, bagian pemasaran. Kemudian ada bagian administrasi, yaitu Salsabila Oktaviani, yang bertugas menerima pakaian yang ingin dicuci dan disetrika. Kemudian ada bagian keuangan, Najwa Arsyad, yang bertugas menentukan prosedur penetapan dan perhitungan pembelian bahan baku serta membuat neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada bagian operasional, yakni Muhammad Arif Juanda, Muhammad Ferdiansyah, yang bertugas mengawasi pekerja yang mencuci dan menyetrika pakaian. Kemudian ada bagian pemasaran, yaitu Firmansyah, yang bertugas untuk mempromosikan usaha sekaligus mengantar dan menjemput laundry. Selanjutnya, yang kedua, perizinan. Perizinan yang harus kami persiapkan antara lain: yang pertama, izin dan doa dari orang tua serta keluarga kami masing-masing. Yang kedua, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga, izin pembuangan air limbah, misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Yang keempat, SITU, Surat Izin Tempat Usaha atau izin gangguan. Yang kelima, surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memberatkan lingkungan atau tetangga sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian D, manajemen keuangan. Yang pertama, proyeksi keuangan. Modal keseluruhan setelah kami hitung-hitung untuk biaya pendirian usaha kami ini, yang pertama itu pemasangan sarana penunjang dengan jumlah biaya Rp34.670.000 dan biaya operasional per bulan itu dengan jumlah biaya Rp5.240.000. Maka total biaya untuk modal keseluruhan yang kami butuhkan untuk mendirikan usaha kami ini yaitu Rp39.910.000. Adapun pemberian modal itu kami bagi dua, yaitu modal sendiri, yaitu mungkin dari sumbangsih nanti dari setiap anggota kelompok sebesar Rp10 juta, dan ada pula modal dari investor sebesar Rp29.910.000. Adapun biaya produksinya untuk per piecesnya yaitu cuciannya Rp3.000 per kilogram, dan untuk parfumnya itu Rp1.000 per piecesnya. Yang kedua, analisis keuntungan. Opsi A, laundry normal dengan harga jual produknya itu Rp5.000 per kilogram. Opsi B, laundry express dengan harga jual produknya itu Rp8.000 per kilogram. Opsi C, laundry spesial dengan custom aroma dengan harga jual produknya itu Rp10.000 per kilogram. Dan opsi D, ongkos kirim masing-masing antar dan jemputnya itu Rp2.500 maksimal 5 km. Dan untuk keuntungannya, taruhlah kita katakan 25 pelanggan yang memilih opsi A yaitu laundry normal, maka keuntungan yang akan kita dapatkan di sini Rp25.000. 25 pelanggan yang memilih opsi B yaitu laundry express, maka keuntungan yang akan kita dapatkan Rp100.000. Opsi C yaitu laundry spesial dengan custom aroma, maka keuntungan yang kita dapatkan Rp150.000. Dan 25 pelanggan yang memilih opsi D yaitu laundry spesial custom aroma ditambah dengan masing-masing ongkos antar dan jemputnya, maka keuntungan yang kita dapatkan yaitu Rp275.000. Maka total keuntungan yang kita dapatkan Rp550.000.
rupiah per hari atau 16.500.000 per bulan. Yang ketiga, analisis kelayakan usaha. Keuntungan bersih per bulan yaitu total keuntungan 16.500.000 rupiah dikurangi biaya operasionalnya yaitu 5.240.000 rupiah, maka keuntungan bersih per bulan yang kita dapatkan dari usaha ini yaitu 11.260.000 rupiah. Periode pengembalian modal. Total biaya modal pertama yaitu 39.910.000 rupiah per total keuntungan bersih 11.260.000 rupiah, maka periode pengembalian modal yaitu cuma 3 bulan 5 hari. Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 3 bulan 5 hari dengan perkiraan 100 customer per hari atau 25 customer per opsinya, maka bisnis ini dikatakan layak untuk dijalankan. Bagian E, penjadwalan. Di sini survei pasar kita lakukan di minggu pertama, survei usaha juga kami lakukan di minggu pertama, survei supplier itu kita lakukan di minggu kedua dan minggu ketiga, peresmian kita lakukan di minggu ketiga, dan operasionalnya kita lakukan di minggu keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Salsabila Oktaviani selaku moderator telah memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya yakni penutup. Yang pertama, kesimpulan. Peluang usaha laundry dapat dikategorikan cukup luas karena melihat aspek pemasaran yang sasarannya mudah diidentifikasi. Faktor kesibukan, kurang air bersih, sampai pada menginginkan bau harum dan cucian halus merupakan faktor pendorong pelanggan dalam menggunakan jasa usaha ini. Hal ini merupakan suatu peluang yang jelas dalam analisis peluang bisnis. Pendanaan usaha ini memang tidak kecil, namun keuntungan yang didapat diperkirakan memenuhi kebutuhan usaha sehingga laba yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, usaha laundry layak direncanakan serta direalisasikan sebagai pilihan bisnis. Melihat metode pengembalian modal hanya dalam jangka waktu sekitar 3-4 bulan 5 hari dengan perkiraan 100 customer per hari, maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Kemudian B, yakni saran. Dalam menjalankan bisnis membuka laundry, yang harus diperhatikan yaitu tempatnya yang harus strategis, kemudian kualitas pegawai dalam melayani pelanggan dengan menghasilkan hasil laundry yang sangat memuaskan. Kemudian kualitas teknologi yaitu mesin cuci yang dipakai yang bersih juga dapat menarik pelanggan untuk mencuci bajunya ke bisnis laundry. Alangkah baiknya jika kita turut andil dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia dengan tentunya memaksimalkan kewirausahaan dalam diri kita masing-masing. Tahara Laundry berani mengatakan dan mampu menjawab serta menjalankan tantangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.